Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Jen Chandra dari Art Moments Jakarta. Pada episode kali ini kita akan belajar mengenai Indonesia Modern Art as Alternative Investment. Program ini dapat terselenggara berkat dukungan dari Mandiri Wealth Management Group dalam rangka meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap seni rupa Indonesia. New Museum itu sebenarnya adalah konsep satu museum yang tidak hanya memamerkan koleksinya saja, tetapi bekerja sama dengan segala pihak, terutama kolektor, untuk membuat satu pameran dengan tema atau dengan konsep tertentu. Dan kedua, New Museum itu tidak hanya baku untuk membuat pameran karya seni, tetapi sudah kami rencanakan untuk membuat ruang untuk publik yang lebih bebas, bisa berpameran dengan macam media dan macam event, dan itu juga misalnya dengan kafe atau apa gitu ya. Oleh seperti itu, melalui banyak pertemuan-pertemuan, kami melahirkan artwork yang terdiri dari New Museum dan Art Space. Nah, dari situlah ceritanya berangkatnya Galeri Mon Decor dari hanya sebagai pelaku pasar seni rupa menjadi sebuah sarana untuk publik. Tentu kami juga mempunyai semacam aplikasi kepada masyarakat bahwa apa yang kami dapatkan, apa yang kami peroleh dari sebagai pelaku pasar seni rupa untuk kami realisasikan dalam satu institusi yang dikembalikan kepada publik untuk dinikmati. Menyukai lukisan Indonesia itu sejak tahun 75-76. Ternyata melukis di benda yang begitu kecil itu bisa begitu indah. Lukisan itu saya ikuti benar-benar, saya melihat si pelukis melukis. Saya benar-benar melihat Pak Avandi, saya lihat mengagumkan sekali. Dia bisa selesaikan satu lukisan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, kadang-kadang 45 menit. Awalnya Anda tidak tahu dia ini mau melukis apa, tapi setelah 20 menit, 25 menit saya mulai tahu pelukis itu bisa mencurahkan apa yang di alam pikirannya, apa yang dilihat pada sebuah bidang kanvas yang berukuran kadang-kadang kecil. Itu mulainya atas target saya. Menurut saya prospek koleksi tetap bagus, tapi kita memang mesti lebih hati-hati. Kita lebih banyak melihat dulu, kita lebih banyak belajar dulu, lalu kita baru memutuskan apa yang katanya bagus, saya suka apa tidak, gitu kan? Jadi setelah itu semua dilalui, kita mengoleksi. Pilih karya terbaik. Bukan sekedar nama ini terkenal, asal punya karya dia, tapi saya tidak memilih karya yang terbaik. Kenapa? Terlalu mahal misalnya itu kan. Karyanya yang sedang-sedang, seperti yang biasa-biasa aja, ya itu bisa lebih affordable. Sekarang kita ingat, apakah kita membeli itu hanya karena dia seniman penting di dalam sejarah. Karyanya bagus, ini karya konsepnya bagus, tapi tekniknya kurang baik. Kalau kita bilang, fine, saya memang tidak, kenapa, karena saya juga tidak berpikir mau satu hari saya akan muncul, saya punya karya ini, karena saya tahu konsepnya bagus, ceritanya bagus, isunya pada waktu itu bagus, boleh kita mengoleksi. Tapi harapannya beda. Kira-kira seperti itu, prospek pasti ada, kita harus memilih lebih hati,
dan harus sedikit berani mengeluarkan dana untuk membeli karya terbaik sampai kapanpun return value-nya pasti akan lebih besar. Pertama, pembelian dari galeri. Biasanya pembelian dari galeri pada saat pameran merupakan kesempatan terbaik untuk mendapatkan karya seni terbaik dengan harga terbaik. Namun, untuk beberapa seniman yang karyanya terbatas, setiap tahunnya diadakan waiting list. Untuk karya-karya demikian, galeri dapat meminta kolektor untuk menandatangani kontrak agar tidak menjual karya seniman tersebut melalui balai lelang, mengingat tingginya demand atau permintaan atas karya tersebut. Di Indonesia ada beberapa galeri-galeri besar seperti di kota Jakarta, seperti saya sekarang sedang berada di Art One by Contemporary Gallery, ada juga di Bandung, Yogyakarta, Denpasar, dan Surabaya. Kedua, pembelian dari lelang. Apabila karya yang Anda miliki sudah tidak terdapat di galeri, maka Anda dapat menemukannya di balai lelang, di mana karya dijual dengan harga tertinggi dengan premi penjualan sekitar 25%. Untuk karya seni Indonesia, Anda dapat temukan di balai lelang seperti Christie's, Sotheby's, Phillips, Masterpiece Auction, Kempty Auction, dan Larasati. Katalog lelang yang memuat apa saja yang akan dilelang biasa akan dipublikasikan beberapa minggu sebelum acara dimulai. Jika karya yang Anda minati terdapat di dalam lelang, maka Anda bisa request atau melihat condition report. Ketiga, membeli dari art fair. Art fair adalah pameran seni rupa di mana galeri-galeri menampilkan karya-karya terbaik dari seniman mereka. Contohnya seperti Art Moments Jakarta. Jangan heran apabila pada saat art fair karya-karya sudah terjual sebelum art fair dimulai. Sebenarnya gini ya, sebelum kita berpikir mengenai investasi, Anda harus menyukai dulu. Kalau menyukai dan bersedia membeli, itu enggak ada rasa enggak bisa aku jual lagi, enggak ya, enggak ada pertanyaan seperti itu. Alternatif investasi masih banyak yang lebih progresif, yang lebih memacu adrenalin Anda kalau Anda mau investasi, yaitu apa? Berinvestasi di saham. Kalau lukisan enggak begitu pendapat saya. Tapi bila Anda mau berinvestasi, benar-benar berinvestasi, carilah pelukis-pelukis yang mempunyai talenta bagus dan belum mahal. Alternatif investasi adalah lukisan. Ini hati-hati. Lihat saya untuk menjadi kolektor, kita belajar tahu mengenai apa itu sejarah seni Indonesia. Jadi kita tahu dari buku-bukunya siapa seniman-seniman yang penting pada waktu itu, lalu pilih apa yang kita suka, apa yang kita sukai, dan kita belajar untuk memilih karya mana yang lebih baik. Itu dengan cara banyak melihat pameran, banyak ikut diskusi, berbicara dengan kolektor, kurator, atau para senimannya, sehingga kita harus belajar menyelami, bukan sekedar hanya melihat. Meskipun tentu saja apa yang kita lihat paling baik adalah pilihan kita. Jadi sampai kapanpun menurut saya mengoleksi karya seni itu tidak ada terlambat. Kita bisa mulai kapan saja. Pemula itu harus punya rasa juga gitu. Jadi pemula yang suka ini dia harus banyak melihat lebih dulu. Anjuran saya adalah melihat sebanyak-banyaknya dulu. Masuk ke galeri-galeri, lihat, jangan kalau pemilik galeri ya tentu bilang ini bagus, ini bagus. Jadi bagi pemula belajar mengerti itu anjuran saya. Kami sebagai satu institusi yang sudah berpengalaman tidak 30 tahun, tentu mengandalkan institusi yang sudah kami sekian tahun dengan banyak diskusi dengan kolektor, kurator, sepertinya terasa. Begitu pertama kami lihat ada rasa ini lukisannya kayaknya iya bukan, kayaknya iya atau kayaknya bukan. Tetapi saat ini pemasaran begitu canggih, kita
kita semua tahu bahwa di mana-mana dibahas mengenai kisah pasti dan palsu. Seorang besar juga bisa mempunyai koleksi yang dia sendiri tidak tahu karena kecanggihan teknologi. Nah, untuk nasihat saya adalah kita sering-sering mengadakan cek dan recheck. Kalau di galeri kami mempunyai semacam hubungan dengan kolektor dan orang-orang expert di bidangnya, di zamannya, di senimannya untuk kita cek. Kira-kira menurut dia bagaimana? Kenapa? Dari segi apa dia melihat kalau ini ternyata seperti dia bilang itu palsu? Kita dicek lagi ke dengan expert yang lain atau kolektor yang lain. Setelah kami belum sama-sama baru kami putuskan bahwa dia ini semestinya mungkin enggak. Jadi sebenarnya antara asli dan palsu itu agak uncertain, kecuali memang karya itu benar-benar kuat. Tetapi ada banyak juga karya dari seniman yang dimaksud, di mana mungkin pada waktu dia membuat tidak selesai, bisa diselesaikan muridnya, atau sebagai karya yang eksperimental, dia akan dipakai seseorang yang semestinya asli tapi ternyata palsu. Yang palsu kelihatan seperti asli. Jadi satu lagi menurut saya, selain kita mengadakan cek dan recheck di antara sesama expert, sesama galeri atau kolektor, kita juga bisa minta bantuan dari jasa keluarga si seniman. Tetapi ini hanya berlaku untuk seniman-seniman yang mempunyai satu keluarga, semacam kayak studio ataupun museum, ya, organisasi yang di keluarga mempunyai beberapa member dari keluarga yang tahu persis karya orang tuanya atau pemiliknya. Nah, tapi itu tidak menjadi, karena kadang-kadang istri seorang seniman besar pun kadang tidak tahu kalau karya itu pernah diberikan misalnya suaminya kepada orang lain. Jadi untuk mengetahui keaslian satu kasus di situ yang lebih baik kita mengadakan berbagai pengecekan, berbagai sumber. Karena di Indonesia kita sendiri kita belum punya satu macam laboratorium atau penyelidikan yang bisa melihat ketepatan cek media pada tahun bersangkutan. Tetapi sekarang ini kita masih banyak melihat satuan, goresan, periode karyanya seperti apa dan lagi seperti itu. Jangankan yang meninggal, sudah meninggal, yang masih hidup saja ada yang juga. Sekarang ini Pak Sriati masih hidup. Anda mau beli yang palsunya Pak Sriati, apa pergi ke Jogja banyak. Jadi kalau mau terhindar, dia tanya pada yang ngerti, ya. Tanya benar-benar, Pak atau Ibu, saya mau tapi punya hendra, tapi saya kurang mengerti. Bisa tanya ke kami, kan? Saya tidak akan memberikan sesuatu pendapat yang istilahnya jeblosin, karena aku nggak ada interest sama sekali untuk itu. Tanya pada yang melihat, pergi misalnya mau beli hendra, tempat yang paling bagus untuk belajar itu di mana? Gampang, pergi ke museumnya Pak Abdul Pak Ciputra, masuk di situ banyak hendra, banyak banget. Jadi lihat, hati-hati. Kalau mau shortcut ya paling gampang adalah hanya pada orang ini benar enggak. Jadi kembali pertanyaannya adalah belajar. Demikianlah episode kami untuk Indonesian Modern Art Collection as an Alternative Investment. Nantikan episode kami berikutnya dalam Indonesian Contemporary Art as an Alternative Investment.
Kami mempersembahkan Mandiri Kartu Kredit World Elite untuk Anda, nasabah utama kami. Nikmati setiap perjalanan Anda dengan berbagai keistimewaan dan layanan khusus yang tak terlupakan. Saatnya hadirkan berbagai momen istimewa Anda dengan Mandiri Kartu Kredit World Elite. Saatnya Mandiri.